Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Apa kabar kalian semuanya? Semoga disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan penguasa bumi, langit, dan diantara keduanya. Karena itu adalah harta yang paling mahal di dunia, supaya kalian bisa bekerja berkarya mencari berkah Tuhan penguasa alam semesta. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjut ke part 2 yang judulnya adalah Syahadat Jati dalam Rasa Ada Aku. Tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal faham dan tidak menjadi fitnah karena kegagal fahaman Anda. Inilah lanjutan penjelasan detail dari video sebelumnya yang berjudul Sesungguhnya Tidak Ada Apa-apa, Kosong Semata, yang ada hanya satu. Anda bisa tonton dahulu sebelum lanjut ke video part 2 ini. Dalam video pertama dijelaskan penjelasan terakhir tentang hijab atau dinding rahasia dalam diri atau dinding jalal, yang kita ulangi sedikit dan lanjutkan lebih detailnya tentang unsur penciptaan manusia. Hijab artinya adalah dinding yang agung dan disebut sebagai dinding jalal, dinding mulia. Dikisahkan dalam hadis, ia adalah yang timbul dari permata beraneka warna. Pada saat bergerak akan menimbulkan buih, asap, dan air. Ia adalah hakikat jasad, merupakan tempat bagi atma atau ruh, dan menjadi wahana bagi alam insan kamil. Menurut keterangan dari ijma' dan qiyas, dinding agung yang berupa buih, asap, dan air tadi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama buih, mengeluarkan 3 hijab, yaitu yang pertama hijab kisma, menjadi perwujudan jasad luar seperti kulit, daging, dan sebagainya. Yang kedua hijab rukmi, menjadi perwujudan jasad dalam seperti otak, manik, hati, jantung, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah hijab retna, yang menjadi perwujudan jasad yang lembut seperti mani, darah, sumsum, dan sebagainya. Dan dari yang kedua yaitu asap, menjadi 3 bagian juga. Yang pertama hijab kegelapan, menjadi perwujudan nafas. Yang kedua hijab guntur, menjadi perwujudan panca indera. Dan yang ketiga adalah hijab api, yang menjadi perwujudan nafsu. Dan yang selanjutnya adalah air, menjadi 3 bagian juga, yaitu hijab embun air hidup, menjadi perwujudan suksma. Yang kedua hijab nur rasa, menjadi perwujudan rasa. Dan yang ketiga hijab nur cahaya yang sangat terang, menjadi perwujudan atma atau ruh. Semua itu merupakan dinding bagi zat yang berada pada insan kamil atau manusia sempurna. Tidak perlu khawatir karena adanya ars, kursi, lauhul mahfuz, kalam, timbangan, jembatan Shiratal Mustaqim, surga, neraka, bumi, langit, dan semua isinya ini sudah termasuk dalam tabir yang diimbasi oleh zat yang maha agung. Ia terpancar menjadi keelokan sifat yang tunggal, menyertai nama kita yang berkuasa, menandai kekuasaan perbuatan kita yang sempurna. Sesungguhnya aku menciptakan Adam berasal dari 4 unsur, yakni tanah, api, angin, dan air. Semuanya menjadi perwujudan sifatku untuk aku masuki 5 macam mudah, yaitu nur, rasa, ruh, nafsu, dan budi, untuk menjadi penutup wajahku yang maha suci.
Maksudnya mudah itu adalah zat hamba, wajah itu adalah zat Gusti yang bersifat kekal. Dalam suatu hadis disebutkan bahwa masuknya mudah ke dalam jasad melalui 5 macam proses. Bermula dari ubun-ubun, berhenti di otak, turun ke mata, turun ke telinga, turun ke hidung, turun ke ulut, turun ke dada, tersebar ke seluruh tubuh, dan akhirnya sempurna menjadi insan kamil. Inilah kehendak tambahan dari Zat yang Maha Suci. Ia menciptakan singgasana zat, diatur dalam Baitullah menjadi 3 susunan. Semua itu merupakan kenyataan. Segala sesuatu merupakan ciptaan Zat yang Maha Agung, Maha Mulia, Maha Kekal tanpa ada perubahan. Disebutkan dalam 3 buah firman Tuhan yang Maha Suci, yaitu yang pertama, ayat pertama tentang susunan singgasana dalam Baitul Makmur. Sesungguhnya aku mengatur singgasana dalam Baitul Makmur, yaitu rumah tempat kesukaanku. Tempat itu berada dalam kepala Adam. Dalam kepala itu ada otak. Dalam otak itu ada manik. Dalam manik itu ada budi. Dalam budi ada nafsu. Dalam nafsu ada sukma. Dan dalam sukma ada rasa. Dalam rasa ada aku. Tidak ada Tuhan selain aku, Zat yang meliputi keadaan. Ayat kedua tentang susunan dalam Baitul Muharram, yaitu sesungguhnya aku mengatur singgasana berada dalam Baitul Muharram, yaitu rumah tempat pinggitanku. Tempat itu berada di dalam dada Adam. Di dalam dada Adam ada hati, di dalam hati itu ada jantung, di dalam jantung itu ada budi, di dalam budi itu ada jinem atau angan-angan, di dalam jinem ada sukma, di dalam sukma ada rasa, di dalam rasa ada aku. Tidak ada Tuhan selain aku, Zat yang meliputi semua keadaan. Ayat ketiga tentang susunan singgasana Baitul Muqaddas, yaitu sesungguhnya aku mengatur singgasana di dalam Baitul Muqaddas. Itu adalah rumah yang aku sucikan, berada dalam kemaluannya Adam. Dalam kemaluan itu ada peringsilan atau buah kemaluan. Di antara peringsilan itu ada nutfah, yaitu mani. Di dalam mani itu ada madi. Di dalam madi itu ada wadi. Di dalam wadi itu ada manikem. Dalam manikem itu ada rasa. Dan dalam rasa itu ada aku. Tidak ada Tuhan selain aku, Zat yang meliputi semua keadaan. Bertahta dalam nukot gaib atau titik gaib, turun menjadi jauhar awal. Disitulah alam ahadiyat berada atau alam wahdah dan alam wahidiyat, alam arwah, alam misal, alam ajsam, dan alam insan kamil menjadi manusia sempurna, yaitu sifatku yang sejati. Setelah memahami firman Tuhan di atas, maka bijaksanalah dalam hati sebagai perwujudan syukur karena telah menerima anugerah. Anugerah itu adalah pemahaman tentang zat Tuhan, yakni menerima sifat sebagai hamba yang telah manunggal dengan Tuhan tanpa batas dalam badan kita. Penjelasan dari ayat di atas adalah sebagai berikut. Pertama, tentang unsur-unsur yang terdapat dalam Baitul Makmur, artinya rumah yang makmur. Kepala adalah bentuk lahir dari Baitul Makmur. Otak adalah keadaan kontak yang dapat menarik terangnya cahaya dan merupakan pembuka bagi pemahaman tentang zat. Manik adalah keadaan pramana, memperjelas warna dan menjadi pangkal penglihatan. Budi adalah keadaan pranawa, memperjelas kehendak dan menjadi pangkal dalam berbicara. Nafsu adalah keadaan hawa, memperjelas suara dan menjadi pangkal bagi pendengaran. Sukma adalah keadaan nyawa, memperjelas cipta dan menjadi pangkal penciuman.
Rasa adalah keadaan atma atau ruh, memperjelas kuasa dan menjadi pangkal bagi perasaan. Kedua, tentang unsur-unsur yang terdapat dalam Baitul Muharram, artinya rumah tempat bagi hal-hal yang dilarang. Dada adalah bentuk lahir keadaan Baitul Muharram. Hati adalah keadaan panca indera, memperjelas nafsu dan menjadi pangkal munculnya nafas. Jantung adalah keadaan panca maya, memperjelas rasa birahi dan menjadi pangkal timbulnya denyutan. Budi adalah keadaan pranawa, memperjelas kehendak dan menjadi pangkal munculnya pembicaraan. Jinem adalah keadaan angan-angan, memperjelas suara dan menjadi pangkal munculnya pendengaran. Sukma adalah keadaan nyawa, memperjelas cipta dan menjadi pangkal bagi timbulnya penciuman. Rasa adalah keadaan atma, memperjelas kekuasaan dan menjadi pangkal munculnya perasaan. Yang ketiga, tentang unsur-unsur yang terdapat dalam Baitul Muqaddas, artinya rumah yang disucikan. Kemaluan adalah bentuk lahir dari Baitul Muqaddas. Buah kemaluan adalah keadaan purba, diresapi rasa birahi, serta menimbulkan asmara nala, yakni tertariknya hati. Mani adalah keadaan kontak, diresapi hawa nafsu, serta menimbulkan asmara tura, yakni tertariknya penglihatan. Madi adalah keadaan warna, diresapi oleh kehendak, serta menimbulkan asmara turida, yakni tertariknya pendengaran. Wadi adalah keadaan rupa, diresapi daya pemikiran, serta menimbulkan asmara dana, yakni tertariknya kesamaan pembicaraan. Manikem adalah keadaan sukma, diresapi oleh perasaan serta menimbulkan asmara tantra, yakni rasa tertarik karena bersinggungan. Rasa adalah keadaan atma, diresapi rasa kuasa serta menimbulkan asmara gama, yakni kesenangan yang timbul dalam bersenggama. Setelah faham, sebaiknya ia mengamalkan amalan yang dapat memperteguh kekuatan iman, yakni syahadat jati yang dibaca dalam hati. Bunyi syahadat tersebut adalah: aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain aku, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah utusanku. Setelah memahami makna syahadat jati ini, kemudian mengangkat janji terhadap sanak saudara kita, yaitu semua makhluk yang tersebar di penjuru dunia, seperti langit, bumi, matahari, bintang, bulan, api, angin, air, dan sebagainya, agar semuanya menjadi saksi bahwa kita telah mengaku menjadi zat Tuhan yang maha suci. Menjadi sifat Allah yang sesungguhnya, menyebut dalam batin seperti berikut: aku bersaksi kepada zatku sendiri bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain aku, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah utusanku. Sesungguhnya yang bernama Allah itu adalah badanku, Rasul itu adalah rasaku, Muhammad itu adalah cahayaku. Akulah yang senantiasa hidup dan tidak akan pernah mati. Akulah yang selalu ingat dan tidak akan pernah lupa. Akulah yang kekal abadi dan tidak pernah mengalami perubahan dalam keadaan apapun. Akulah yang bijaksana, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dariku. Akulah yang maha kuasa, berkuasa lagi bijaksana. Tidak ada kekurangan dalam pengertian, sempurna terang benderang, tidak dapat diraba, tidak kelihatan. Hanya aku yang meliputi alam semesta karena kodratku. Wallahu a'lamu bishawab. Terima kasih sudah menonton video Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini. Ini adalah ilmu yang sangat dalam, yang Anda harus konsultasikan dengan kiai ataukah guru kebatinan Anda untuk mengerti maksud dari video yang dalam ini, dan fahami lebih dalam, konsultasikan supaya tidak gagal faham. Dan apabila ada salah kata itu murni dari kebodohan saya sendiri, apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Semoga berkah bermanfaat. Dukung channel ini untuk mengembangkan dengan mengklik lampu merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.